Hai, selamat datang kembali di segmen Ngobrol Beasiswa. Dan kali ini kita bakalan ngobrol bareng Kak Yuni, salah satu awardee BLP juga, dan Angkatan 1. Jadi angkatan bareng Kak Acik sama Kak Yani. Ya. Nah, Kak Yuni ini sekarang sedang S2 di George Washington ya? Ya, betul. Washington University dengan jurusan pariwisata. Tapi untuk yang lain-lainnya, aku kasih kesempatan buat Kak Yuni sendiri yang perkenalan deh. Silakan Kak Yuni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Landari Mutmainah. Biasanya sih dipanggil Uni. Yuni juga boleh, terserah. Sekarang saya kuliah S2 di George Washington University di Washington DC. Ngambil jurusan Master of Tourism Administration. Ini udah tahun kedua, Januari nanti semester terakhir. Insya Allah Mei udah wisuda, amin. Doain semoga lancar. Aku asalnya dari Tidore. Apalagi ya? Iya sih, itu aja. Asalnya di Tidore. Terus background studi aku S1 itu sastra Inggris di Samratulangi University di Unsrat di Manado. Habis itu lulus S1 kerja di Pemda Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai sesprinya pewali kota. Terus aku juga punya sekolah namanya Brooklyn Academy di Tidore, sama aku juga ngajar di English Club di pesantren Harisul Khairat di Ome. Habis kerja berapa tahun, pokoknya lulus 3 tahun setelah itu baru aku apply beasiswa LPDP dan alhamdulillah sekarang udah di sini di Amerika gitu. Oke, itu tadi perkenalan dari Kak ini ya. Sibuk sekali ya sebelum LPDP. Oke. Jadi Kak Yuni ini ambil jurusannya pariwisata. Jadi seperti yang sudah aku sebutkan di episodenya Kak Aci, jadi teman-teman kakak-kakak yang di tahun 1 ini jurusannya begitu beragam, jadi banyak sekali ya. Dan ini salah satunya adalah Kak Yuni dengan jurusan pariwisata. Oke, jadi sebelum kita ngobrol ke yang lain-lain lagi, kita mulai dulu dari yang si jurusannya ini. Kayak aku mau tahu kenapa Kak Yuni mengambil jurusan pariwisata. Sebenarnya apa yang Kak Yuni harapkan nantinya mungkin bisa Kak Yuni perbuat sesuatu buat Tidore khususnya atau mungkin Maluku Utara pada umumnya ataupun bahkan Indonesia gitu. Sampai akhirnya Kak Yuni memutuskan ingin melanjutkan studi dan jurusannya itu pariwisata. Enggak. Kayak interview beasiswa ya. Jadi ingat gitu loh, kenapa harus ngambil jurusan kenapa ngambil jurusan pariwisata. Sebenarnya simply karena aku tuh orangnya kaki gatal, jadi suka jalan-jalan. Kayak I found myself kayak bener-bener suka learning new things, learning new cultures, terus kayak ketemu orang-orang baru sama ketemu hal-hal baru tuh buat aku that's really passionate on me gitu loh. Jadi finally aku akhirnya kayak mikir kenapa aku nggak ambil jurusan itu aja. Waktu S1 kan aku belajarnya sastra Inggris tuh semester for tourism
Jadi kayak 2 semester itu ada kayak mata kuliah yang buat aku kayak, oh ini lucu ya, kayak ngebahas gimana sih policy untuk regulasi bagaimana pariwisata itu sebenarnya harus lebih menguntungkan, tapi juga nggak merugikan bagi lingkungan, bagi masyarakat lokal, terus belajar tentang culture classes. Ternyata belajar pariwisata tuh nggak cuman kayak beli paket tour or aku pengen jalan-jalan ke sini, tapi there's a lot of things that relatable gitu. Jadi mulai dari ekonomi, terus budaya, belajar tentang local wisdom kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku kayak menarik juga sebenarnya, dan jarang juga ada jurusan kayak gitu. Kalau di US sendiri kayak kurang terlalu terkenal ngambil jurusan itu ya. Palingan kayak ekonomi atau bisnis yang paling terkenal. Cuman kayak aku mikir dari S1 tuh aku dapat mata kuliah itu aku udah tertarik sama pariwisata. Kemudian habis lulus itu aku sempat ada kesempatan belajar juga ke Amerika sebelumnya. Jadi sebelum S2 aku pernah juga ngambil satu course di YSEALI, Hera bareng Hera, tapi Hera duluan, setelah itu baru aku ngambil jurusannya tuh Social Entrepreneur and Economic Development. Tapi aku lebih kayak making social entrepreneur in relatable to the tourism sector. Jadi aku bikin campaign untuk promoting Kota Tidore Kepulauan dan Maluku Utara di Amerika. Terus bikin komunitas pariwisata gitu di Tidore. Jadi dari situ aku kayak aku mulai nemu dunia aku nih di pariwisata. Terus habis itu ya udah, kenapa nggak diterusin aja belajar pariwisatanya. Pas daftar LPDP, kebetulan jurusan tourism ini jadi salah satu prioritas di angkatan aku untuk base Indonesia Timur. Dan of course Indonesia, apalagi yang bukan kerennya dari Indonesia, kita punya 32 provinsi dan budaya pariwisatanya terkenal banget, cuman masih kurang sumber daya manusia yang bisa lebih oke lagi untuk mengembangkan sumber daya alamnya. Jadi buat aku ya kenapa enggak diambil jurusan ini. Jadi finally aku ngambil jurusan ini gitu di GW. Ya. Terus kemarin juga pernah ini Dwi sempat ikut yang webinar itu yang dari KBRI Washington, di mana ini kayak berbagi tentang potensi-potensi yang dimiliki Maluku Utara dan sebagainya. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang waktu itu belum sempat mengikuti webinar tersebut, yang menurut Dwi begitu bermanfaat ya, kayak betul-betul membuka mata banyak orang tentang potensi Maluku Utara. Jadi di kesempatan kali ini bisa sedikit lagi kayak memberikan ya sedikit saja dari penjelasan panjang, pemaparan panjang yang kayaknya dilakukan waktu itu di webinar. Iya, jadi kan aku belajar. Jadi pariwisata itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang hospitality, itu kayak lebih ngurusin lebih ke paket tur orang lapangan gitu. Kalau aku ngambilnya Master of Tourism Administration, lebih ke orang yang ngatur policy-nya gimana kerjanya, kalau misalnya rule and regulation-nya, kalau misalnya kita bangun pariwisata itu seperti apa gitu. Jadi lebih kayak orang pemerintahannya gitu. Kalau di tourism sendiri kita sebutnya Destination Management Organization. Jadi orang yang ngatur rule sama regulasi gitu loh, untuk pariwisata tuh bisa berjalan dengan harmoni di suatu lingkungan atau enggak tuh tergantung dari jurusannya ini, tourism Administration. Terus kemarin tuh aku sempet diminta sama Atraksi Pendidikan di KBRI Washington DC. Biasanya tuh kerjasama sama LPDP kayak tiap 2 minggu sekali. Programnya tuh kayak pemaparan mahasiswa LPDP, mahasiswa yang kuliah Amerika, orang Indonesia yang besok LPDP gitu, kayak memaparkan salah satu makalahnya dia gitulah. Jadi aku jadi kepilih untuk ngelakuin itu. Dan ngebahas tentang sebenarnya Maluku Utara tuh very potential to be more than Bali gitu ya. Kayak we have a lot of things to show to the world. We have a very good culture. Kita punya bahasa yang sangat unik dan beragam. Dari Maluku Utara aja banyak ya, kayak dari Ternate Tidore beda kayak gitu budayanya, terus kemudian kesultanannya, makanan khasnya, baju daerahnya, terus kayak local wisdomnya, cerita-cerita rakyat dan lain sebagainya gitu. Cuman we kind of hard to bikin package yang benar-benar calling to people
gitu loh. Jadi aku ngebahas gimana caranya supaya pemerintah lebih fokus lagi untuk meningkatkan perekonomian through tourism gitu. Karena secara data dan statistik yang aku paparkan pada hari itu, sayang banget harusnya Maluku Utara tuh bisa mencantumkan pariwisata tuh sebagai salah satu sektor yang meningkatkan perekonomian di Maluku Utara. Tapi datanya dari statistik yang aku telusuri dari penelitian aku tuh nggak ada pariwisata masuk gitu. Jadi setahu aku yang pertama tuh perdagangan apa gitu ya, pokoknya pariwisata tuh nggak masuk di antara keempat sektor utama di Maluku Utara untuk pengembangan perekonomian gitu. Which is ini jadi pelajaran besar buat aku, buat semua stakeholder yang terkait supaya bisa genjot lagi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian di Maluku Utara. Intinya sih itu sih, supaya setidaknya Maluku Utara tuh bisa masukin sektor ini jadi ngedongkrak meningkatnya APD pendapatan daerah di Maluku Utara maupun spesifikasi setiap kota kayak Tidore, Ternate dan juga kabupaten yang lainnya gitu. Oke, bisa kayak kasih contoh, tidak kayak satu atau dua contoh sederhana di mana untuk membantu pariwisata Maluku Utara tuh bisa lebih yang kayak Yuni maksudkan tadi, bisa jadi salah satu prioritas. Langkah-langkah yang jadi intinya tuh emang nggak mudah sih. Kita tuh harus bersinergi, nggak cuma secara satu pihak aja, tapi harus ada sinergitas semua stakeholder ya. Salah satunya pemerintah. Jadi Tourism Management Organization ini kalau dia mau sukses kayak Bali ataupun kayak Jogja, let's say ya, itu tuh mereka working together as a public dan juga private gitu. Di sini pemerintah dia mengatur regulasinya, kemudian bekerja sama dengan private sector. Itu kayak yang punya business owners, hotel, restoran, itu juga harus bekerja sama gimana caranya supaya membuat ekosistem pariwisata yang oke gitu. Contohnya ya, contoh misalnya pemerintah udah setting untuk branding Tidore, misalnya kalau di Tidore tuh kayak apa brandingnya, come to Tidore bla 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 gitu ya, setting untuk campaign pariwisata Tidore. Tapi kalau cuma campaign dan promoting aja tanpa dia kerja sama dengan business owner which is private sector, itu sama aja nggak akan working nicely gitu loh. Jadi selain promoting, dia juga rangkul nih business owner yang ada di Tidore, kayak misalnya yang bisnis laundry, bisnis hotel, bisnis penginapan, itu dirangkul, dibuat semacam penawaran over untuk mereka taruh di campaign-nya dia, kemudian bisa dipublish online maupun offline gitu. Selain itu juga fasilitas itu penting banget, kayak infrastruktur. Di Tidore sendiri faktanya sampai sekarang belum ada hotel, which is sangat menyayangkan. Jadi kayak itu salah satu goals aku terdekat, pengen banget ada investor yang kayak masuk tuh bikin hotel. Istilahnya kayak kalau di Ternate kan udah mulai oke ya, banyak hotel, terus banyak kayak duofa center gitu, gedung-gedung. Cuman memang di Tidore agak susah untuk hal kayak gitu, tapi karena kan banyak banget yang kayak masih orang pemikirannya kayak kalau masuk kayak gitu nanti merusak budaya apa segala macam, sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik aja gitu. Jadi paling penting sih infrastruktur sih yang lebih oke. Kayak abis itu kayak bisnis owner yang lainnya, kayak misalnya tuh di Tidore tuh susah banget nemu kayak orang berkunjung di Tidore, dia pulang pengen bawa oleh-oleh tuh dia masih bingung mau bawa oleh-oleh apa gitu, karena nggak ada toko oleh-oleh kayak lapis Tidore. Untung udah ada sekarang, kalau dulu tuh nggak ada, harus pesen dulu sama mama di pasar gitu loh. Sekarang brandingnya udah cakep, kayak ini loh lapis Tidore dalam bentuk yang lebih handy kalau misalnya dia mau bawa untuk kasih oleh-oleh ke teman mereka. Jadi hal-hal perintilan kecil begitu yang sebenarnya harus diperhatikan, dan itu nggak bisa kerja sendiri sebagai pemerintah aja, harus sama baik itu pemerintah, business owner, sama juga local people itu sendiri, kayak masyarakat juga harus supportive untuk menciptakan ini ekosistem tourism. Jadi it's a hard working actually. Ya, jadi kayak betul-betul semua harus saling kerjasama ya, harus kompak. Iya betul. Oke. Wow. Mungkin kita sekarang bisa lanjut ke, kan kita udah agak lumayan banyak bahas tentang pariwisatanya, kita bisa lanjut ke kampusnya George Washington University-nya ini yang berada di Washington DC juga ya. Iya betul. Ya. Tetanggaan sama kampusnya kayak di Amerika University. Jadi kayak bisa diceritakan kayak hal-hal mungkin hal canggih atau hal unik yang dari
GW, namanya apa sih kalau sebutannya? GW? George Washington. GW, kita bilangnya GW. Oke, George Washington. hal unik atau canggih dari GW yang pembelajarannya itu mungkin bisa dijadikan apa ya, inspirasi buat di Indonesia pendekatannya. Ya, kalau hal unik sih kayak banyak banget ya. Mumpung karena aku dari tidurnya jadi kayak katro banget sampai Amerika gitu. Kayak there's a lot of new things that I've been learn. Jadi kayak mulai dari teknologi sih yang paling aku amazing, sama cara mereka belajar tuh kayak beda banget sama di Indonesia gitu loh. Kayak waktu aku komparasi sama waktu S1 dan S2 tuh bener-bener beda banget cara belajar sistemnya sama teman-temannya sih. Teman-teman di lingkungan belajarnya tuh bener-bener serius banget belajarnya. Kalau dari teknologi sendiri, kita rata-rata semua universitas di Amerika tuh sama. Mereka kalau nggak pakai Blackboard, they using Canva namanya. Jadi kalau nggak pakai Canva ya Blackboard antara dua itu. Kalau di kampus aku kita pakai Blackboard, itu satu sistem yang kayak Zoom gini, tapi sistem yang autorisasinya ke kampus, terus semua item tuh ada di situ. Jadi you can access the library from online through the Blackboard, terus kontrak mata kuliah, lihat email dosen, nomor telepon, alamatnya, and then you put the group project, everything on there. Terus abis itu apalagi ya, semua silabus kayak materi dari semester 1 sampai semester akhir tuh udah ada di situ. Kemudian kayak misalnya semester ini ya, aku kemarin baru selesai fall 2020, itu 14 kali pertemuan, biasanya satu semester, itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 itu udah lengkap materinya, readingnya, PR-nya, discussion board-nya, group project-nya udah ada di situ. Jadi kayak tergantung kita aja mau buka terus mau belajar dari situ starting from very zero, atau mau nunggu nanti pas masuk kelas gitu. Jadi semua udah kayak misalnya contoh di S1 aku waktu mau kuliah tuh baru ketahuan materinya pas waktu kuliah kan. Jadi maksudnya judul materinya kita udah tahu, tapi materi yang mau dikasih di kelas tuh nanti pas masuk kelas baru ketahuan. Tapi kalau di GW, maksudnya di rata-rata kampus di Amerika kayak gitu, itu lecturernya benar-benar well prepared. Jadi kayak 14 pertemuan itu kita udah bisa download dia punya slides dari pertemuan satu di hari pertama kuliah gitu, dan bisa belajar dari pertama. Jadi kita bisa debat sama dosen, kita bisa nggak setuju sama dosen, punya pendapat. Jadi dia very open minded, kayak bukan berarti dosen yang paling pinter, tapi kita benar-benar belajar gitu loh. Kadang dosen belajar dari mahasiswa, dan mereka sangat senang kalau dosennya tuh dikritik atau ditanyain barbar gitu tuh, dosennya malah suka gitu. Kalau di Indonesia kan kita agak segan ya kalau mau tanya ke dosen yang sampai kayak kita nggak setuju atau berdebat. Bahkan dosennya di sini kalau misalnya ada satu yang dia nggak sepaham sama kita, dia malah undang kita untuk namanya office hour. Jadi setiap dosen tuh ada office hour, dia kasih waktu jam tertentu sama hari tertentu gitu. Kayak misalnya kita masih ngerasa di kelas kurang cukup, we can go to the office hour untuk lebih tanya lebih dalam lagi, mengkaji ilmu yang kayak kita tertarik gitu loh. Itu sih yang oke menurut aku. Iya, ini hal ini juga yang sempat kemarin dibahas bareng sama Kak Yani ya. Jadi semuanya sudah ada di sana duluan, beda kayak kita di Indonesia pas waktu masuk kelas baru kita tahu, baru kita pelajari dari awal dari nolnya. Jadi dikembalikan ke para mahasiswanya ya, kalau memang rajin ya, kalau udah tahu duluan sebelum semua terjadi ya. Kayak ada apa namanya, kayak ramalan gitu, sudah dikasih duluan semuanya. Iya. Ya, oke. Dan aku mau tanya lagi tentang, kan Kayu ini kan punya YouTube channel, jadi kan nanti linknya di bawah, ya bisa dicek. Salah satu videonya itu, aku salah satu penonton setianya. Di salah satu videonya tuh ada yang menyebutkan tentang semester abroad. Jadi mungkin sedikit diceritakan tentang si semester abroad ini. Jadi mungkin di sana semua kampus bisa ada program ini ya, atau hanya kampus tertentu saja. Dan bagaimana sebenarnya caranya ataupun sedikit cerita tentang semester abroad kayak gimana? Oke. Sip. Sekarang oke nih.
Ya, jadi gimana tadi sedikit tentang salah satu kesempatan khusus yang bisa diambil di sana kayak semester broad gitu. Ya, itu yang aku suka dari Amerika ya. Bukan Amerika sih, setahu aku kayak semua rata-rata kampus di luar negeri tuh begitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia juga ada sih kalau kita pintar-pintar dekat sama dosennya dan nyari informasi ya. Karena dulu aku waktu di S1 pun itu kita ada banyak kegiatan yang keluar negeri. Mungkin kan tergantung jurusan, karena aku sastra Inggris ya, jadi mungkin lebih banyak opportunity-nya gitu. Di Amerika sendiri, I believe every universities itu punya opportunity yang kayak aku mention di YouTube aku kemarin itu yang semester abroad itu, karena as I know salah satu teman aku di AU juga, dia juga ada program kayak gitu. Terus ada teman aku yang di Boston University juga ada yang kayak gitu. Jadi tergantung gimana pinter-pinternya kita kayak hubungin admission untuk, biasanya sih kalau di kampus tuh namanya beda-beda ya. Kalau di kampus aku tuh namanya Global Institute International Relation or something like that gitu. Biasanya sih dia selalu kasih email informasi ke email kampus kita ya kalau ada opportunity gitu. Jadi tinggal kita lebih jeli membaca aja gitu. Kalau di GW karena aku di bawah School of Business, itu tuh ada opportunity yang kayak semester abroad gitu, kayak kuliah 1 semester di universitas lain yang jadi kerja sama mereka gitu. Dan kampus aku tuh hampir semua negara tuh ada, mulai dari Egypt, Eropa, Asia, lebih ke kerja, cuman masuk kredit gitu loh, jadi di penilaian. Kalau semester abroad benar-benar belajar di kampus yang lain gitu. Jadi kita kayak 1 semester kerjasama sama kampus yang kerja sama kampus kita, terus kayak nanti hasil kuliah kita di kampus itu dikirim lagi ke kampus GW untuk ini loh semesternya 1 di kampus. Jadi aku kemarin school di Jerman, di Jerman. Oke. Dan juga salah satu fakta unik dari Kak Yuni tadi dibilang karena dia pemajalan, orang sini bilang apa namanya, suka jalan. Kayak ini pernah bolak-balik Indonesia US selama pandemi. Itu fakta uniknya. Dan juga fakta unik lagi. Kalau bisa dilihat di YouTube juga jalan-jalan ke Boston ya, yang terakhir ya. Jalan-jalan ke Boston. Mungkin selanjutnya kalau ada spoiler mungkin bakal ada video jalan-jalan ke tempat yang lainnya lagi ya. Itu memang karena Washington DC-nya yang sepi atau memang Kak Yuninya yang suka jalan? Kalau Washington DC sebenarnya kalau dibandingkan sama Jakarta lebih ramai Jakarta kayaknya ya menurut aku. Jadi aku yang suka jalan-jalan. Iya, lebih ramai Jakarta kayaknya. Di situ semacet-macetnya DC nggak seheboh Jakarta yang benar-benar stuck gitu loh. Jadi udah gitu di sini kan apalagi pandemi gitu kan, apalagi winter tuh kayak jam 4 itu udah mulai gelap. Jadi kayak orang tuh restoran apalagi dingin itu tutupnya sekitar jam 7, jam 8 udah tutup. Jadi kayak oh come on, it's too early gitu loh. Kalau di Indonesia kan makin malam kayak Jogja, Bandung gitu kan makin heboh kan. Kalau di sini enggak. Jadi benar-benar kayak quality time dia di rumah gitu loh. Jadi aku emang suka explore, kecuali kamu pergi ke New York atau ke ya kota-kota yang heavy gitu loh, kayak Florida. Kemarin aku baru dari Orlando, terus Las Vegas aku pengen juga ke sana. Jadi emang aku suka jalan-jalan sih, karena emang jurusanku itu juga. Jadi kayak sekalian jalan, sekalian explore, belajar juga. Oh ternyata begini ya kotanya, pemerintahnya tata wisatanya begini. Jadi kayak ya udah biar asik aja sambil jalan-jalan sambil belajar gitu loh. Iya, jadi cocok sekali sama jurusannya, sama hobinya juga, nyambung. Iya. Oke, jadi mungkin bisa ditarik salah satu pengalaman yang unik dari jalan-jalan yang udah lumayan banyak itu di US, ke Orlando ataupun ke Boston ataupun ke tempat yang lainnya juga yang unik. Yang paling berkesan buat aku tuh adalah di Amerika tuh bandaranya, makanannya tuh di murah di bandara, mau tokonya di luar atau di dalam bandara semua harganya sama, taxnya juga sama. Jadi kayak ya udah
udah kita mau nggak makan di rumah, nanti makan di bandara pun nggak akan mikir gitu. Jadi mau traveling kemana pun makan di bandara, hayu aja, tetap harganya sama dan affordable juga. Jadi kayak ya kalau di Indonesia kan kita mikir-mikir kan harus makan dulu sebelum ke bandara. Kalau misalnya jangan sama kayak mamaku gitu kayak makan dulu yang kenyang atau bawa snack, bawa bekal, bawa apa ke bandara karena mahal. Kita mikir 2 kali mau makan di bandara. Tapi kalau di US ya udah santai aja, nggak usah makan, nanti di bandara makan sama aja tuh, harganya nggak ada yang mahal kayak di Indonesia gitu loh. Itu yang aku suka sih dari bandaranya di sini. Ini terbalik ya sistemnya ya. Misalnya justru di bandara yang murah ataupun bahkan harganya sama saja. Iya. Daripada di Indonesia. Oh, oke. Okay. Iya, itu yang unik. Iya. Oke. Jadi kemarin sempat sampai ke Boston karena Boston terkenal sebagai, kata orang, entah ini benar atau tidak, Jogja versi US. Iya ya. Boston disebut-sebut digadang-gadang sebagai Jogja versinya US. Memang demikian kah atau gimana? Saat kemarin Kak Yuni sempat ke sana? Iya sih. Kalau dibilang Jogja, kayaknya aku juga setuju ya, Jogjanya Amerika gitu, karena Boston tuh vibes-nya education banget. Dia punya banyak kampus yang memang fokusnya memang khusus mahasiswa gitu. Beda banget sama DC gitu. DC tuh kampusnya beda, maksudnya jauh-jauh, dan kalau di Boston sendiri itu salah satu tempat tinggal teman aku tuh yang di dekat Northeastern University. Itu tuh satu daerah-daerah tertentu tuh benar-benar khusus untuk mahasiswa. Jadi kayak dia mau cari furniture untuk apartemennya itu tuh baik banget. Jadi kayak ada move-in day. Move-in day itu kayak hari di mana orang berpindah apartemen atau orang baru masuk apartemen untuk dia baru masuk sekolah. Itu tuh satu kompleks itu banyak yang kasih barang-barang gratis untuk mahasiswa, dan pokoknya kayak gitu deh. Jadi kayak benar-benar kota khusus mahasiswa gitu loh. Kemudian kenapa aku bilang dia juga termasuk, ya aku setuju kalau dibilang Jogjanya Amerika, karena di situ kan letaknya kampus dewa ya, ada 2 si Harvard University sama MIT gitu. Jadi uniknya di Boston tuh ada apa sih namanya, ada sungai gitu yang membelah Boston, Cambridge sama apa gitu. Pokoknya Cambridge sama MIT tuh ada, MIT sama Harvard tuh ada di kota Cambridge-nya. Jadi di sebelah si sungai yang membelah itu baru kampus-kampus yang lain kayak Boston College, Boston University, Northeastern, dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga semuanya kampus-kampus bagus gitu. Oke. Mungkin sekarang kita ngobrolinnya ke apa ya? Mungkin orang-orang di luar sana yang S1-nya lain, S2-nya mau lain, kayak ini kok kayak gitu kan? Apa namanya sebutannya? Yeah. Cross major ya. Iya. Yeah. Ya, cross major. Nah, apa namanya? Saat yang episode kemarin kebanyakan tuh yang sejurusan tuh selinier begitu. Mungkin Kak Yuni bisa kasih sedikit saran buat teman-teman yang mungkin S1-nya berbeda dan ingin ambil S2 yang berbeda kayak Kak Yuni, buat apa ya, meyakinkan para juri-juri judges sesuatu kayak gimana atau apalah gitu. Iya. Sebenarnya kalau pindah jurusan ya, istilahnya kayak aku gampang aja gitu, pindah jurusan dari S1 ke S2 yang berbeda tuh, itu is very common in here gitu. Di Amerika tuh nggak masalah. Ada yang kayak S1-nya tuh kayak computer science, terus tiba-tiba dia S2 ngambil nursing. Itu it's pretty common here, dan nggak masalah gitu. Dan ada yang kayak S2-nya udah berapa kali gitu. Jadi budaya belajarnya tuh tinggi. Dia nggak peduli kamu latar belakangnya apa, semakin banyak yang dia mau belajar tuh itu juga bagus gitu. Jadi kalau mau daftar ke kampus sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, tergantung kamu gimana ceritain background kamu dan kenapa pengen ngambil jurusan itu. Cuman kadang-kadang kalau Indonesia kan something big deal ya, kalau misalnya tiba-tiba kamu kayak muter arah, kayak misalnya dari farmasi terus tiba-tiba ngambil bisnis, itu kayak it's very different gitu kan. Jadi ke Indonesia kan masih kurang itu ya. Cuman di LPDP sendiri tahu aku bisa. Jadi buktinya ada beberapa temanku yang misalnya dia jurusan matematik terus pindah ambil jurusan bisnis. Ada kayak aku sastra Inggris pindah ke pariwisata gitu, which is kayak nggak ada linear sama sekali. Ada sih sastra Inggris sama pariwisata, tapi kayak nggak sebanyak yang kalau orang jurusan S1 manajemen pariwisata gitu loh.
kuncinya adalah kamu connecting the dot gitu loh, kayak cari benang merahnya from your background, your past dengan apa yang you wanna be in the future. Ada benang merahnya gitu. Kayak aku kemarin itu akhirnya kayak, oh I find my passion in it. Aku suka jalan-jalan, my hobbies. Dan aku sudah jalan-jalan hampir seluruh Indonesia kecuali Papua, NTT yang belum aku pergi. Oh, sama Kalimantan. Oke, sekarang kita pindah pembahasannya ke bagaimana arahnya Kak Yuni menjadi award PDP-BIT angkatan pertama. Ya, kan sekarang kan sudah sampai ke angkatan ketiga ya. Jadi bagaimana rasanya Kak Yuni menjadi orang-orang yang pertama nih dari jalur PDP-BIT? Maluku Utara. Rasanya sih ya senang pasti ya, karena alhamdulillah akhirnya LPDP buka program yang mengkhususkan untuk daerah timur gitu. Karena kan selama ini kalau misalnya bersaing secara Indonesia lebih luas kan, Indonesia Timur kalau di-compare sama orang-orang yang di Jakarta tuh yang itu kayaknya bukan mengkecilkan atau mengkerdilkan orang timur, tapi memang dasarnya memang susah aja gitu bersaing sama orang yang di Jakarta gitu loh. Jadi alhamdulillah akhirnya PDP konsentrasinya ke bagian timur tuh udah itu keren banget sih. Tapi di sisi lain kita angkatan pertama juga deg-degan karena angkatan pertama tuh kayak istilahnya percobaan gitu loh. Jadi berhasil dan tidaknya angkatan pertama itu menentukan apakah program ini dilanjutkan, dan ternyata ada sampai ketiga tuh alhamdulillahirabbil alamin. Ya, walaupun sampai sekarang mungkin untuk jumlah persentase di Indonesia Maluku Utara masih sangat kecil ya. Betul. Iya. Baik dari sebelum adanya BIT maupun sekarang sudah ada BIT. Jadi bagaimana menurut Kak Yuni untuk kata-kata untuk mendorong teman-teman untuk ikut mengejar program ini lanjut pendidikan melalui PDP khususnya jalur PDP BIT? Iya sih, itu juga jadi goals aku sama teman-teman yang alumni LPDP di Maluku Utara ataupun semua alumni-alumni yang pernah sekolah luar negeri. Jadi kita tuh ada WhatsApp group khusus untuk mahasiswa yang di Maluku Utara yang kuliah di berbagai negara gitu. Ada dari Jepang, dari Eropa. Jadi aku kenal kayak Tati di Rusia, terus Kak Reza di Jepang, terus ada lagi Mbak Ratna di, pokoknya nggak cuma LPDP, seluruh beasiswa yang kita tahu di Australia juga banyak yang aku kenal juga. Jadi kita sama-sama merangkul, sama-sama support untuk kasih semangat, kasih motivasi ke semua anak-anak muda dan juga generasi penerus di Maluku Utara ini untuk ayolah jangan cuma mager terus gitu, kalah sama provinsi-provinsi lain yang dia punya anak muda yang so jauh ke depan gitu. So ada yang sampai so heboh-heboh, kita masih gitu-gitu aja. Jadi Maluku Utara ini memang agak miris sih sebenarnya. Setiap kali ada seleksi apapun selalu paling dikit Maluku Utara. Jadi kayak jangan ngerasa insecurity, anxiety, or apapun itu. Yakinan percaya kalau kita mau berusaha, insya Allah pasti ada jalan, nggak boleh minder, dan udah tes aja dulu, lulus atau enggak itu dari belakang. Ya, oke. Terus selanjutnya mungkin yang terakhir, tips buat teman-teman biar lebih semangat lagi, bagaimana cara tembus sampai ke kampus-kampus kayak GW dan lain-lainnya itu. Tipsnya adalah pastikan tahu diri kamu sebaik mungkin gitu. Jadi kuncinya untuk bisa dibaca personal statement di kampus yang oke itu adalah kamu benar-benar knowing yourself better than others gitu. Kayak kalau kamu benar-benar tahu kamu passionnya di mana, kamu hobinya apa, kamu pengen jadi apa ke depannya, itu sebenarnya kuncinya sih. Kayak orang-orang di Amerika tuh nggak pengen pick someone who unreal atau masih burem gitu. Kayak ini anak mau ngapain sebenarnya, itu nggak akan bikin kayak dia, kamu tuh sebenarnya mau jadi apa gitu. Di Amerika tuh bener-bener straight to the point, kayak bener-bener to the point gitu. Lu mau ngambil ini karena apa, peluangnya apa, kemungkinan gagal karena mungkin apa aja gitu. Jadi pastikan tahu kelebihan dan kekurangan kamu tuh paling penting. Dengan begitu kamu bisa tahu mana jurusan yang benar-benar into you banget. Dan paling penting adalah jangan ngambil kampus hanya karena
itu terkenal gitu loh. Somehow kampus yang ada di Amerika tuh kayak misalnya Harvard, Ivy League ya, dan everything itu kawan-kawannya itu memang oke secara ranking, tapi kadang-kadang jurusan tertentu justru kampus yang biasa aja ranking jurusannya lebih tinggi daripada Ivy League. Jadi it depends on your research sedini mungkin, sebanyak mungkin. Do not listen people say, tapi buktiin, you need proof gitu loh. Cari tahu sendiri dan komunikasi lebih banyak orang lagi supaya lebih banyak yang kamu tahu lagi gitu loh. Aku minta izin buat taruh link-linknya Kak Yuni di description box ya. Kayak Facebook, Siap. Instagram, YouTube, sama blognya. Aku juga pernah baca blognya Kak Yuni loh. Ya cuma blog nggak terlalu nggak terlalu aktif. Ya, cukup terlalu aktif, tapi penjelasannya tuh cukup komplit, cukup lengkap. Pernah cari-cari di situ di internet dan dapat, oh ternyata blognya Kak Yuni ternyata. Ya. Oh, thank you. Coba lagi dicari lagi dan mungkin kalau ketemu lagi ditaruh ke bawah. Supaya teman-teman yang lain bisa jadi referensi tambahan dan juga kayak bisa subscribe YouTube-nya Kak Yuni ataupun follow Instagram-nya ataupun yang lain dan sebagainya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Kak Yuni sudah menyempatkan waktunya. Di sana lagi malam ya, sekarang jam 9:30 malam ya di sana ya. Sekarang aku salah. Sekarang tuh jam 7.39. Oh, 7.39. Oke. 7.39 malam. 7.30. Oh, oke. Sini 9:30. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga sukses terus studinya dan bisa kembali dan berbakti pada negeri. Amin. Oke. Sampai teman-teman yang nonton, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Siap, thank you.